kemarin. Oke. Sebentar. Baik teman-teman, kemarin ya pada hari pertama kita sudah membahas mengenai 3 poin ya yang kemarin ya. Sebentar. Ya, yang pertama pada hari yang kemarin kita sudah membahas bagaimana cara simpel itu memulai bisnis asuransi prudensial. Kita mulai dari mana dulu? Yang pertama kita mulai dari diri kita dulu. Bagaimana kita punya pondasi kenapa saya mau bergabung di Prudential. Itu menjadi faktor penentu kesuksesan Anda dan saya. Ketika Anda punya why, alasan bergabung yang Prudential, ya, kenapa saya dan Anda dan saya mau bergabung di Prudential, itu akan menentukan kesuksesan Anda. Seberapa cepat Anda mau sukses. Kalau Anda mau cepat sukses, Anda pasti belajar dengan sebaik mungkin, dan bukan hanya itu, Anda pasti segera mungkin action. Actionnya kapan? Actionnya bukan ditunggu pada waktu nanti, namun sekarang. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana pendekatan yang efektif. Yang ketiga, kita juga belajar apa yang dilakukan oleh agen sukses yang tidak dilakukan oleh agen-agen biasa, ya kita nggak mau jadi agen yang biasa-biasa saja, namun kita mau menjadi agen yang luar biasa. Nah, pada hari ini, sesi ini kita akan membahas bagaimana caranya menyajikan produk yang tepat. Ya, apalagi di sekarang ini banyak sekali produk-produk yang bisa kita tawarkan kepada calon nasabah kita. Cuman, karena terlalu banyaknya produk yang ada sekarang itu membuat nasabah bingung, karena agent juga bingung, bener ya, gitu ya. Pak, mau beli produk Prudential nggak? Ya kan, jadi bingung, produk Prudential itu salah, ya salah. Karena kita bukan menjual Prudential, namun kita itu memberikan solusi kepada nasabah. Nah, bagaimana kita menyajikan produk yang tepat? Ya, nanti kita akan bahas. Ya, tentu saja dengan Anda mempelajari poin hari pertama, hari kedua, pastinya ketika Anda ikuti dan Anda terapkan, pasti hasil daripada rasio closing Anda akan meningkat lebih dari 3 kali lipat. Dan kita akan membahas bagaimana bisnis menciptakan bisnis yang berkepanjangan. Oke, kita akan lanjut ya. Pada hari yang kemarin kita sudah membahas ya apa bedanya sales dan apa bedanya itu konsultan. Teman-teman udah paham ya mengenai hal ini ya. Nah, misalnya saya ulang kembali. Misalnya ada seorang dokter, ya seorang dokter yang dia jumpa kita, dia langsung kasih obat, kasih resep. Nah, beli nih, obat ini bagus, harganya sekian, silakan tebus di apotek atau beli di depan. Harga resep saya itu 150.000 atau 200.000. Kalau rasanya ketemu dokter yang seperti ini, rasanya jengkel banget ya. Belum kita ngomong apa-apa, dia udah menawarkan obat gitu. Ini sales atau dokter? Ya, beda dengan kalau yang namanya dokter B. Kalau dokter B ini, misalnya ya, kita ketemu dia tanya dulu, kita itu ada masalah apa, ya, ada masalah apa, kemudian dia akan membantu kita itu, ya silakan tiduran dulu, dia akan mengecek apa keluhannya kita, buka mulut, ya kan, dicek dulu gitu, ada keluhan apa, Anda itu sudah pernah makan obat apa, ya, ada alergi enggak? Sejarah kamu, riwayat medis kamu itu seperti bagaimana. Baru diperiksa, setelah diperiksa, barulah dikasih obat, ya resep obat. Nah, mana yang lebih bagus ya? Kita menjadi seorang sales atau sebagai seorang konsultan atau nama kerennya adalah advisor. Tentu saja zaman sekarang ini orang nggak suka ketemu yang namanya sales, karena kenapa? Karena kalau sales itu menjual produk. Ya, belum apa-apa, ini ada produk canggih Prudential, ada produk canggih Prudential. Ketemu dia, asik ngomongnya asuransi, suruh aku beli. Ya kan, orang pasti akan merasa alergi. Nah, teman-teman, dengan punya konsep dan paradigma seperti ini, kita berubah dari jadi sales menjadi seorang konsultan.
Ya, pertanyaannya adalah kita nanti mau kasih produk apa? Ya, banyak sekali agent yang tanya ke saya gitu ya, terutama agent baru ya. Dia buat proposal nih, setelah dia buat proposal dia tanya ke saya ya. Ya, Pak Den, kira-kira proposal ini bagus nggak ya? Produk yang saya udah ciptakan ini, yang saya udah buat di proposal ya, udah buat di propose ini bagus nggak? Nah, lalu saya mau jawab apa, teman-teman? Ya, tentu saja jawabannya bagus. Kenapa? Ya, semua produk yang udah dibuat oleh Prudential adalah produk yang terbaik, saya mau bilang. Sama seperti obat yang dijual di apotek atau diresepkan dokter itu adalah semuanya obat yang bagus, betul ya? Nah, cuman pertanyaannya itu obatnya itu cocok enggak? Itu pertanyaannya, teman-teman. Ya, bukan itu proposalnya bagus, desainnya bagus atau enggak. Saya percaya semua bagus. Ya, cumanya ini takarannya tepat enggak buat calon nasabah. Nah, kalau kita sebagai konsultan, maka kita punya alasan kenapa nih saya buat proposal ini untuk kamu. Nah, oke. Kembali lagi saya ingin merubah paradigma teman-teman ya, kita semua. Ya, ada satu agen, tadi kita ceritanya dokter, kita sekarang ceritanya agen. Ya, agen yang pertama itu adalah agen yang tipenya hunter. Hunter itu artinya pemburu ya. Kita tahu ya pemburu ya, kalau misalnya itu ke hutan, ya dia itu ya ngambil pistolnya, ngambil senjatanya, ketemu korban, ketemu calon prospek, ya dia berusaha kejar sampai prospeknya minta ampun, dor, ya kan? Ya akhirnya masuk, ya menyerahkan diri, ya udah deh, saya masuk sama Pak Denny gitu ya. Ya udah deh, ada premi yang paling kecil ya, preminya berapa gitu. Nah, itu adalah tipe agen yang pertama, tipe agen hunter. Hunter itu artinya pemburu. Dia buru nasabahnya terus, calon prospek dikejar terus. Siapa target? Target A, target B, target C gitu ya. Dia menganggap target itu sebagai mangsa. Siapa lagi ya mangsa hari ini ya? Wah, gawat sekali ya. Kalau ada agennya tipenya sebagai hunter, tiap hari memburu calon prospek. Ya, teman-teman, kita harus berubah dari kategori hunter, pemburu, menjadi kategori farmer. Farmer itu apa? Farmer itu petani, ya, beternak atau bertani, ya, beternak atau bertani. Jadi kalau yang tipe hunter itu mengejar korbannya, mangsanya. Kalau farmer tidak. Farmer itu dia dengan rajin itu memupuk. Memupuk apa? Memupuk persahabatan, ya, memupuk yang namanya manfaat buat nasabah. Jadi dia tidak serta-merta dari calon nasabah ini apa yang saya bisa dapatkan dari kamu. Tapi dia lebih berpikir apa yang saya bisa kasih buat calon nasabah. Ya, kasih buat calon nasabah. Sehingga ketika nasabahnya itu menjadi benar-benar menjadi nasabahnya Anda, nasabahnya saya, ya, kita benar-benar pupuk lagi, bukan sekedar sudah jadi nasabah selesai. Ya, tapi kita pupuk ya sehingga tanamannya itu berbuah, berbenih, berbuah, dan akhirnya suatu hari kalau misalnya sang suami atau sang istri mau ngambil produk lagi, dia ingatnya sama Denny, ya ingatnya sama Anda gitu. Ya, termasuk nanti kalau dia sudah berkeluarga, mana tahu yang single ya, punya anak, dia carinya adalah cari kamu. Karena Anda itu memperlakukan dia seperti Anda itu adalah sebagai farmer, ya gitu. Jadi menciptakan bisnis yang berkesinambungan. Nah, kembali lagi, kita sebagai Prudential, ya kita bukan agent, ya, namun kita adalah sebagai seorang financial consultant, yaitu perencana keuangan, ya konsultan perencana keuangan. Ya, ketika kita ketemu sama nasabah, ya kita harus tahu beberapa fakta ini. Yang pertama, ya mereka belum punya asuransi, ya belum punya asuransi. Kenapa? Ya, karena yang pertama itu mereka tidak mengerti pentingnya asuransi. Nah, mungkin aja ketika kita ketemu sama masyarakat, ya, kita bisa ketemu fakta yang pertama. Oh, rupanya keluarga ini belum punya asuransi. Kenapa? Karena tidak mengerti pentingnya asuransi. Ya, oleh karena itu, kalau kita ketemu masalah di lapangan itu belum punya asuransi karena tidak mengerti, maka tugas kita itu adalah membantu dia supaya dia mengerti pentingnya asuransi.
Kita berikan fakta-fakta, kita berikan bukti klaim, kenapa penting ya. Makanya kita bukan jual produk, namun kita kasih konsep, ya idenya seperti apa, kenapa penting. Ya, kenapa penting? Contoh ya, teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat banyak nih sekarang konsep-konsep ide yang Anda bisa ambil. Contoh, misalnya kalau kita ketemu namanya orang merokok ya. Ngerokok harganya berapa? 15.000, 20.000 sehari gitu ya. Kita bisa kali ya. 20.000 kali 30 itu 600.000. Ini kamu investasi untuk kematian aja, kamu rela. Ya, kamu rela. Ya, saya nyuruh kamu itu buka asuransi yang 500.000, 600.000 untuk keluarga. Kalau terjadi sesuatu, klaim 500 juta, 1 miliar jiwa. Ya, misalnya kita memberikan konsep seperti itu. Nah, itu kalau kita ketemu fakta yang pertama. Ya, mereka belum punya asuransi. Mungkin karena mereka tidak mengerti. Ya, bisa aja ketemu. Ya, nah, jadi Anda harus membuat mereka mengerti pentingnya asuransi. Nah, ini tugas Anda dan saya. Ya, fakta kedua. Nah, ini yang menarik nih. Bisa aja kita ketemu mereka bukannya tidak tahu pentingnya asuransi ya, tahu gitu. Cuman mereka nggak mau punya asuransi lagi atau mereka tidak mau punya asuransi. Kenapa? Karena ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu misalnya apa? Ya, misalnya ada pengalaman masa lalu yang tanda kutip ya pernah ditipu sama agen, pernah kecewa, pernah keluarganya si A, si B, teman dekatnya atau lain sebagainya. Itu ya katanya ternyata realitanya tidak seperti itu. Banyak ya kejadiannya, oh banyak sekali. Nah, kalau teman-teman menghadapi fakta nomor 2 ini, teman-teman, yang pertama adalah Anda harus jadi agen yang sabar. Apa, teman-teman? Agen yang sabar, ya. Saya mau katakan, bisnis ini bisnis yang sangat mulia, teman-teman. Kita menyadarkan orang-orang pentingnya asuransi. Banyak sekali mereka yang tidak mengerti. Dan dibutuhkan seorang yang benar-benar punya hati yang mulia, hati seperti malaikat, yaitu Anda dan saya. Benar loh. Agen asuransi profesinya seperti malaikat tak bersayap. Kenapa? Kita itu harus sabar, benar ya. Berbahagialah orang yang sabar ya, benar ya. Karena mereka akan memiliki bumi ya, betul ya. Nah, jadi kalau ketemu sama mereka, teman-teman harus tarik pegang ini ya, hati gitu ya. Sabar, sabar gitu ya. Teman-teman, jangan terpancing dengan emosi. Itu sangat penting. Ya, saya punya contoh kasus ya. Ya, dulu saya pernah ketemu sama satu nasabah. Saya bantu agent saya ya. Itu waktu itu masih belum zaman pandemi ya. Jadi kita prospek itu door to door. Ya, door to door itu artinya masuk ke toko-toko demi toko. Ya, kita prospek di daerah perbatasan Gatot Subroto, ya Tomang Elong. Kita masuk ke dalam, ya. Terus itu AI-nya, ya ibunya itu, ya kan, langsung seperti melihat kita, ya. Ada apa? Gitu ya. Kalian dari mana? Oh, kami dari lembaga keuangan Inggris, Prudential. Oh, apa itu? Asuransi ya? Iya, gitu. Ketika dia dengar asuransi, dia langsung marah. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan agent saya? Agent saya itu langsung mukanya merah, ya kan? Mukanya merah, padahal dia itu orangnya gemuk, ya mukanya merah, langsung tertunduk diam, dia langsung tarik celanaku ya, suruh aku kasih aku kode supaya yuk kita keluar aja gitu. Ya saya tenang-tenang aja. Ya, yang penting hati tetap dingin. Ketika saya ketemu ya masalah seperti ini, ya simple aja. Kenapa? Ya karena ya udah biasa. Saya ngerti fakta nomor 2. Mereka itu tidak mau punya asuransi karena ada pengalaman masa lalu. Nah, oke, ketika dia marah, itu asuransi itu, penipu itu. Kalian semua penipu, ditunjuk lagi ke kita. Ya, apa yang saya lakukan? Ya, saya enggak. Iya ya, Cia. Ya, kita harus bisa memahami kenapa? Ya, karena kita ngerti fakta nomor 2 ini.
Ya, dia punya pengalaman masa lalu yang perlu kita bantu selesaikan, teman-teman. Ya, jadi saya dengar gitu, oh begitu ya, ya, iya ya, betul juga ya. Dia cerita dengan agennya itu yang tanda kutip kurang ajar, apa segala macam, preminya itu segala macam. Iya, kurang ajar memang ya. Ya, saya mau bilang itu agen itu memang kurang ajar, penipu itu ya, Cia, gitu ya. Ya, ketika saya ngomong dia itu penipu dan lain sebagainya, gitu ya, apa yang terjadi? Kemudian itu nasabah memang benar. Padahal itu orang sendiri loh, kakilang, orang sendiri ya. Bahasa Hokkien bilang kakilang, orang sendiri gitu ya. Ternyata ketahuan ya. Ternyata itu karena duitnya dikasih kepada orang sendiri, orang sendirinya ya tanda kutip lah gitu ya. Nah, saya bilang, makanya ya kan, kalau mau ngambil asuransi, ngambil sama orang yang tidak kenal, ya, dan orang yang profesional, yang benar-benar ini. Dan kalau bisa, kita jangan titip duit, setor sendiri. Iya ya, betul ya. Nah, akhirnya saya kan tahu ya masalahnya. Ya, setelah dia merepet 20 menit, terus dia bilang, emangnya kalian punya produknya yang kayak gimana sih? Nah, ini kesempatan. Kemudian saya jelaskan, ya tidak pakai waktu lama, hanya dalam sekitar 2 pertemuan, akhirnya kita closing. Ya, closingnya itu 600.000 per bulan. Lumayan ya, lumayan ya. Lumayan banget. Karena kenapa? Karena saya tahu fakta nomor 2. Mereka tidak mau asuransi karena pengalaman masa lalu. Ya, jangan menganggap dia itu marah sama Anda. Enggak, namun Anda harus kasih. Ya, bisa aja sih waktu kita ketemu sama nasabah seperti ini, ya kan, setelah kita bantu dengarkan masalah dia, ya kan, kita juga kasih solusi gimana dan lain sebagainya. Namun ternyata ada pula orang-orang tertentu ya yang tidak mau mengerti gitu ya, karena dia pengalaman masa lalunya terlalu gede dan lain sebagainya. Nah, kalau orang seperti ini tidak bisa kita tembus, ya teman-teman, janganlah saya bilang waktu kita itu berharga, janganlah berusaha menembus sebuah batu yang begitu gede. Akhirnya kita itu yang capek sendiri. Ya, mungkin tidak hari ini, teman-teman, tapi bisa aja besok atau lusa kita datangin lagi atau kita follow up kembali. Jadi mereka tidak mau asuransi karena pengalaman masa lalu, mungkin nanti kita bisa kaji lebih dalam. Kenapa? Ya. Nah, kemudian ada lagi fakta nomor 3. Banyak orang, ini saya yang paling banyak jumpai. Dan sebenarnya dari nomor 1, nomor 2, saya lebih senang kalau ketemu sama tipe yang nomor 3 ini, teman-teman. Yaitu apa? Orang itu sudah punya asuransi, teman-teman. Ya, orang itu sudah banyak asuransi. Namun, ya, mereka tidak mengerti produk apa yang diambil. Ini banyak banget ya kita ketemu di masyarakat Indonesia ini. Ya, termasuk para agen. Agen yang punya polis, saya pernah ketemu loh ya. Ya, saya ketemu dia. Asuransi ya, saya juga agen. Oh, gitu ya. Saya nggak mundur ya, karena saya prospek gitu ya. Ya, ternyata saya ketemu, saya cerita lagi lebih lanjut, ya kan? Dia bilang ternyata yang agen itu istrinya. Oh, gitu. Ya, kemudian saya tanya lagi, istrinya nggak aktif lagi. Oh, gitu. Udah ambil belum? Udah. Sekeluarga kita semua sudah ngambil dari istri saya. Ya, istri saya juga udah tidak jadi agen. Namun menariknya ini dia. Ya, saya temukan fakta bahwasanya dia sendiri, istrinya agen, dia pun tidak mengerti produk apa yang diambil. Ya, jadi kalau kita ketemu sama orang yang sudah punya asuransi, kita harus tanya, apakah lu mengerti nggak? Anda mengerti nggak produk yang kamu ambil? Karena kenapa? Faktanya itu lebih dari 95% kita bilang ya. Ya, lebih dari 95%, Pak, orang itu punya asuransi, namun tidak mengerti produk apa yang diambil loh, Pak, Bu, Kak, gitu. Terakhir, ketika nanti mau klaim, jatuh tempo, ya kan, dan tanda kutip dicek kembali polisnya, baru dia kaget. Ya, ternyata produk yang dia ambil itu sudah tidak sesuai lagi. Ya, dia kiranya itu produknya itu produk dewa. Ketika dia recheck, ternyata contoh ya, dia beli handphone ya, tidak ada orang yang menyadarkan dia. Dia pikir dia punya handphone udah yang paling canggih. Ternyata handphone dia yang zaman dulu hanya bisa warna hitam putih, ya.
hanya bisa SMS gitu. Ya, ini contohnya. Jadi teman-teman saya mau bilang, ketika Anda ketemu sama orang yang memiliki asuransi, wah saya lebih senang teman-teman. Saya lebih senang prospek kepada orang yang sudah punya asuransi atau keluarga dia sudah punya asuransi daripada orang yang fakta nomor satu. Dia belum punya asuransi sama sekali, ngerti pun kagak gitu ya, mungkin dia tinggalnya tanda kutip dari hutan kali ya gitu ya, asuransi pun nggak tahu gitu ya. Nah itu menurut saya itu jauh lebih susah untuk meyakinkan. Tapi bisa juga ya, seperti waktu kita itu dapat nasabah itu, kita waktu door to door sampai ke luar kota ya, sampai ke Aceh, Denny sampai ke Aceh ya, sampai ke Bagasi Api-Api ya, dan ke keluar kota, ya ketemu banyak yang fakta nomor 1 dan nomor 2 teman-teman, gitu ya. Nah, tapi saya mau katakan fakta nomor 3 ini lebih potensinya lebih besar, ya Anda jumpai dan bisa ambil produk sama Anda itu jauh lebih besar persentasenya. Nah, itu dia. Jadi Anda harus rubah paradigmanya. Jadi kita cari nasabah bukan cari yang tidak ada polis, ya. Bu, Ibu udah ada asuransi? Oh, udah ada. Ya udah, goodbye gitu ya. Salah. Ketika Anda sudah tahu fakta 1, 2, 3, Anda harus tahu ya. Ketemu sama orang yang sudah ada asuransi, jangan langsung mundur. Anda bantu dia. Ingat, Anda itu konsultan ya. Anda bukan jual obat ya, bukan jual obat ya. Anda harus tahu, kasih dia fakta. Tanya dia, Pak, Anda sudah punya asuransi ya? Wis, bagus banget gitu. Ngambilnya dari Sopo gitu ya. Ngambilnya dari siapa, Pak? Ya, tanya. Keluarga ya? Oh, keluarganya aktif nggak sekarang? Di asuransi mana, Pak? Ingat, jangan ada kedok Anda itu menjual. Ingat, kita itu sebagai dokter konsultan ya. Kita tak kaji kembali. Pak, gini loh Pak, saya punya banyak teman ya, dan rata-rata orang yang masuk asuransi itu dia tidak mengerti produk yang mereka ambil, gitu ya, sekedar beli. Nah, Anda cerita, betul nggak? Ya, ya. Nah, ketika Anda tahu itu, pasti Anda punya ya kesempatan untuk menjual lebih. Jualnya apa? Oke, nanti kita lihat. Oke, kemudian kita akan lanjut fakta yang nomor 4. Ya, fakta yang nomor 4 itu Anda juga harus sampaikan fakta nomor 4. Ada orang yang tidak bisa beli asuransi. Ya, walaupun dia punya duit, ya. Faktanya adalah ada orang tidak bisa beli asuransi. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah orang yang sudah sakit, ya, udah sakitnya parah gitu ya, ngotot pula mau masuk asuransi. Ya jangan dipaksakan, ya. Misalnya udah terdiagnosa penyakit kritis gitu ya. Jadi artinya orang yang tidak bisa beli asuransi. Nah, ada juga orang yang belum bisa beli asuransi itu karena mungkin belum ada duit sekarang. Tapi belum ada duit juga Anda harus kaji, benar-benar nggak ada duit gitu ya. Karena kenapa? Karena bilang aja, banyak orang yang bilang, wah zaman sekarang lagi susah. Tapi buktinya bisa beli mobil, ya nambah deposito dan lain sebagainya gitu ya. Ya betul, ya Anda harus kaji benar-benar faktanya seperti apa. Oke, jadi kalau Anda dan saya sebagai financial consultant, ya kita itu adalah sebagai professional insurance specialist, ya benar-benar spesialis. Nah, kalau kita mau berobat itu sama dokter yang umum atau dokter spesialis. Kalau kita mau dikaji lebih detail, ya kita harus cari yang spesialis. Jadi teman-teman, Anda harus memposisikan diri Anda bukan sebagai agen. Ya, kembali lagi Anda adalah sebagai financial consultant spesialis, professional insurance, ya gitu. Ya, sehingga ya ketika Anda memposisikan diri Anda sebagai professional insurance specialist, itu akan menambah kepercayaan diri Anda dan kepercayaan diri nasabah Anda kepada Anda. Ya, bagaimana langkah-langkah Anda supaya Anda bisa menjadi seorang insurance specialist? Ya, dokter yang spesialis tadi ya. Ya, ini 4 poin tadi. Ya, 4 poin ini yang Anda harus kaji. Yang pertama, Anda harus mengerti produk. Ya, kita harus sama-sama mengerti produk. Ya, mengerti produk. Memang sih tidak sepenuhnya kita harus menguasai 100%. Ya, namun paling tidak poin-poin pentingnya itu apa? Ya, itu yang penting. Yang kedua, Anda harus mengerti kebutuhan nasabah. Ya, nasabah itu sebenarnya sekarang ini butuhnya seperti apa?
Nah, yang ketiga, baru kita bantu nasabah untuk beli. Ya, bantu nasabah untuk beli. Jadi Anda bukan jual produk sama dia. Ingat ya, kita bukan jadi agen sekarang ya. Ya, kalau udah ikut pelatihan kita, ya kita itu adalah kita bantu nasabah untuk beli. Ya, beda loh ya. Ya, bantu nasabah untuk beli dengan kita jual produk. Ya, kalau kita bantu dia beli, berarti kita bantu dia pilihkan mana yang terbaik. Ya, kemudian setelah ngambil produk sama kita, melalui kita ya, bukan dari kita ya, dia udah ngambil produknya sama kita, ingat kita harus infoin, beri dia itu service berupa info dan layanan. Ya, sehingga nantinya dia akan bertumbuh bersama kita ya. Jadi kita itu bukan sebagai hunter, tapi kita itu sebagai farmer ya, sebagai petani ataupun kita itu memupuk terus ya, gitu. Nah, ini poin-poin penting. Jadi pertanyaannya bagaimana mengerti produk ya. Nah, oke, kita kaji ya. Kita kaji hari ini khususnya kepada agen baru ataupun ya Anda yang senior hari ini nggak apa-apa. Ya, kita belajar yang simple-simple aja hari ini. Tadi saya udah kasih Anda pemahaman secara simple, semoga bisa diterima dan bisa dikaji. Sebenarnya asuransi itu ngomong-ngomong ya, dari dulu, sekarang ya, dan seterusnya. Asuransi ini luar biasa ya. Kenapa? Karena produk asuransi ini adalah produk sepanjang zaman, saya mau bilang. Produk sepanjang zaman. Ya, oke. Produk yang luar biasa, produk yang sepanjang zaman. Ya, jadi dari dulu, sekarang dan seterusnya ya itu gitu ya. Kalau handphone bisa berubah-ubah sama, jadi kita juga. Jadi boleh dibilang program insurance itu hanya ada 3, ya hanya ada 3. Yang pertama itu adalah program kesehatan. Saya bilang program ya, bukan produk ya. Programnya kesehatan. Kesehatan itu maksudnya apa? Kalau misalnya sakit, dibayarin. Kalau misalnya sakit, dibayarin. Itu namanya program kesehatan, yaitu kalau masuk rumah sakit, ya dibayarin. Anda ingin produk yang seperti itu, ya ngambil produk nomor 1. Ya. Nah, sekarang produk kesehatan kita ada program yang namanya program kesehatan sesuai tagihan. Ya, program sesuai tagihan. Mengacu kepada tadi, kita itu konsultan produk, kita boleh tanya dia, ternyata kita ketemu dia itu, dia adalah nasabah yang fakta nomor 3. Dia sudah punya asuransi. Oke, bagus Pak. Kamu punya produk apa? Ya kan, kamu ngambilnya yang premi berapa sih? Ngambilnya berapa tahun yang lalu? Gitu ya. Oh, tetap aktif ya Pak ya. Nah, itu daftar pertanyaan yang harus teman-teman itu tanya kepada calon nasabah ataupun teman Anda. Ya, ingat kita tanyanya secara slow ya, bukan kayak interview ya. Kamu sudah punya produk apa? Pasti ngambilnya udah lama kan, udah nggak up to date tuh Pak. Nah, itu terkesan Anda mau menyerang. Jangan ya, Anda bukan jadi hunter, ingat. Nah, produk lamanya Prudential adalah produk kartu yang seperti ini, ya. Ya, ini adalah kartu kesehatan yang tipe lama, ya. Nah, kemudian Prudential sudah ada yang namanya kartu Red Card, ya. Dua-dua ini, generasi 1 dan generasi 2 ini, ya, ini ada keterbatasan limit, ya. Misalnya kalau dia belinya itu kamar yang harganya 200 atau 350.000, bukan hanya sekedar kamar aja, obat-obatannya juga ditanggungnya itu sekian saja. Contoh, kalau yang kamarnya itu 200.000, berarti itu rumah sakitnya itu menanggung, kartu ini menanggung kalau misalnya obatnya itu dan pemeriksaan lab itu ditanggung cuma sekitar 3,9 juta. Ya, coba teman-teman bayangkan ya, obat dan pemeriksaan lab cuma ditanggung 3,9 juta. Kira-kira bisa tercover nggak sih? Sekali pemeriksaan darah saja sudah 2 jutaan, ya belum lagi obat ya, infus lagi gitu. Jadi teman-teman yang punya kartu yang lama, ya nasabah, calon nasabah, kalau Anda ketemu, ya harus disarankan untuk upgrade atau ambil ke program kesehatan yang sesuai tagihan. Nanti kita bahas. Ya, jadi ngomong soal kesehatan, ya ini ujung-ujungnya yang penting ya sakit dibayarin. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program sakit kritis. Ya, kalau sakit kritis itu, ya kalau kena sakit kritis ya dibayarin. Selesai. Yang ketiga itu meninggal atau jiwa. Jadi Anda maunya produk apa? Kesehatan, sakit kritis, atau jiwa?
Atau mau tiga-tiganya digabung, ya? Atau mau 1/3 atau 2/3, terserah. Ini adalah program. Oke, saya lanjut ya. Oke, teman-teman, saya memperkenalkan fitur ya, lupa saya ngomong. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, ya di sana itu ada tombol Q&A ya. Q&A itu artinya itu kalau misalnya Anda ingin bertanya, silakan diketik di sana ya. Nanti sesinya ya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Oke, lanjut. Ya, kalau di asuransi di Prudential ya tanya aja gitu ya. Kita ada yang namanya program tradisional dan program unit link. You maunya yang mana? Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Ya, tergantung Anda maunya unsur investasinya atau tidak. Jadi, dia mau ngambil produk kesehatan. Ya, di dalamnya mau ada unsur investasi nggak? Kalau nggak mau, berarti dia ngambilnya yang kesehatan, sistemnya yang tradisional. Tradisional itu maksudnya adalah produk asuransi murni ya yang tidak ada unsur investasinya di dalam. Jadi dia sistemnya itu kontrak ya produknya kayak gini ya kayak gini, dia nggak bisa dikutak-atik ya. Ya seperti itu. Tapi kalau mau yang unsur investasi, yang bisa tarik duit, yang bisa cuti premi, yang lebih fleksibel, bisa upgrade dan lain sebagainya, maka ngambilnya yang unit link, unsur investasinya ada di dalam. Jadi kalau kita ketemu nasabah yang dia itu apalagi sekarang ya reseh soal saham, ya reseh soal investasi, ya udah teman-teman boleh rekomendasi yang produk tradisional. Jadi yang tiga ini juga ya, jadi kesehatan ada tradisionalnya, kesehatan ada investasinya ada juga. Sakit kritis pun ada yang tradisional, sakit kritis pun ada yang investasinya. Jiwa juga ada yang tradisional, jiwa juga ada yang investasinya. Gitu toh. Jadi simple banget produknya ya, programnya. Oke, bisa nangkap sampai di sini ya? Oke, saya lanjut. Berbicara soal produk, ya tadi kan kita bicara soal programnya ya. Program ada 3 ya, ujung-ujungnya asuransi ngomongnya kesehatan, sakit kritis dan jiwa. Jadi kalau yang tradisional itu kesehatan itu namanya Pru Solusi Sehat, baru saja diluncurkan minggu yang lalu ya. Itu namanya Pru Solusi Sehat, PSS atau juga Pru Solusi Sehat Syariah. Ya, jadi ada 2 pilihan, mau yang Pru Solusi Sehat yang biasa, tradisional atau yang syariah. Ya, kalau di unit link itu namanya PPH Plus ya. Jadi dua-dua ini dia ada kartunya. Cuma di unit link itu dia dapat kartu fisik. Kalau yang di tradisional itu dia tidak ada kartu fisiknya, nanti pakai scan barcode, scan dari handphone ya. Nanti ada aplikasi melalui aplikasi Pulse. Jadi nasabah kalau masuk rumah sakit langsung tunjukkan handphone saja ya. Handphone jadi nggak perlu bawa kartu ya karena kartu kan bisa hilang, lupa, taruh dompet dan lain sebagainya. Pakai handphone di tangan melalui aplikasi Pulse. Oke, yang kedua adalah produk penyakit kritis, teman-teman. Ya, produk penyakit kritis di tradisional itu namanya PCB 88, ya, Pro Critical Benefit 88. Nah, kalau di unit link, nama ridernya itu CCB 61 yang dipaketkan dengan PruTop. Nama kerennya CCB 61 tambah PruTop. Ya, itu adalah singkatan dari Crisis Cover Benefit Plus 61 dan Top PruTop itu artinya Total Protection ya. Total Protection namanya PruTop gitu ya. Nah, itu adalah nama ridernya yang mengandung unsur perlindungan penyakit kritis. Rider itu maksudnya asuransi tambahan. Jadi dilengketkan. Lu mau beli apa? Kan tadi bisa kombinasi. Ya unit link itu kan dia fleksibel. Dia bisa dikombinasi ya. Seperti misalnya mainan Lego bisa ditambah-tambah gitu. Ya, tapi unit link itu sendiri kan adalah programnya ya. Unit link itu namanya ProLink generasi baru atau ProLink Syariah generasi baru. PGB, PSGB. Ya, ibaratnya kalau tadi saya bilang Lego, ya Lego itu adalah mereknya gitu ya. PGB atau PSGB. Baru nanti dipasang-pasang toppingnya. Anda mau yang kesehatan, PPH. Mau yang CCB 61 penyakit kritis. ProLink term untuk jiwa. Ya, jadi kalau orang yang mau mengambil produk
perlindungan kematian, jiwa yang gede, yang besar, boleh silakan ditambahin asuransi jiwanya gede dan menambah pruling term. Nah, kalau di tradisional namanya pru cinta gitu ya. Teman-teman silakan di capture screen. Ini menjadi topik yang ya bahasnya itu ya kalau Anda ikut training ya ujung-ujungnya 6 ini ya. Tradisional unit link, tradisional unit link. Jadi saya ketemu banyak sekali agent yang setelah ikut banyak training, ya ikut masterclass, ikut training-training dari Prudential, dari kantor Pro ID, bingung, ya dia tanya aku, ya, Dan sebenarnya kita mau jual apa produk yang terbaik ya? Ya saya mau bilang semua ini baik, baik, ya cuma bagaimana Anda menyajikan. Kira-kira Anda lihat nasabahnya itu butuhnya apa sih? Apakah dia mau kesehatan? Ya, apakah dia mau sakit kritis atau dia mau fokus hanya untuk jiwa gitu ya. Kemudian mau jangka waktunya berapa tahun ya, apakah mau dilindungi sampai 20 tahun saja atau lebih daripada itu. Nah itu dia menjadi poin. Anda mau kasihnya resepnya seperti apa, seperti dokter tadi. Semua produk yang telah di-create oleh company Prudential adalah produk yang top market top. Tergantung bagaimana Anda ketemu nasabah. Oh, kayak gini nih, dia udah ngomong, dia udah ada asuransi. Oh, ya udah, asuransi apa? Dia udah asuransi kesehatan. Oh, dia udah ngambil nih, black card ya, ngambil sama agen itu. Oke, bagus. Boleh Anda itu seserin yang nomor 2 dan nomor 3. Gitu, teman-teman. Ya, jadi Anda sebagai dokter konsultan keuangan. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita akan bahas poin demi poin satu persatu, tapi saya mau kasihnya itu yang ringan-ringan aja ya. Ringan berarti yang simple, tapi apa poin pentingnya ya. Tapi kalau teman-teman, Anda disarankan untuk tetap upgrade ilmu. Poin pentingnya ini kan secara penting-penting aja yang Denny sharingkan. Kalau Anda mau mengkaji lebih lanjut itu, yang pertama adalah Anda ikut kembali trainingnya berulang kali, tidak masalah kok. Gitu ya. Saya juga ngulang-ulang. Ya, terus saya baca lagi ya di Telegram itu ya semua leader sudah membuat satu folder yang namanya selling kit atau sales kit ya teman-teman juga bisa lihat di dalam apa informasi-informasinya. Oke, kita akan bahas PPH Plus atau Pru Solusi Sehat. Sebenarnya PPH Plus dan Pru Solusi Sehat ya. Apa bedanya PPH Plus sama Pru Solusi Sehat? Sama produknya, ya manfaatnya sama, cuma satu yang tradisional, satu yang unit link, ya satu yang ada investasinya, satu lagi yang tidak ada investasinya. Mana lebih murah? Ya pasti yang nggak ada investasinya lah. Orang dia hanya bayar itu aja ya, tradisional ya bayar itu. Preminya sekian-sekian. Ya nanti kita akan kaji preminya. Oke, PPH Plus intinya adalah kita bicara soal inti. Poin penting adalah dia boleh memilih ya kamar perawatan yang sesuai dengan pilihan asuransi dia dan akan dibayarkan sesuai tagihan. Ya, jadi kata poin kuncinya itu adalah sesuai tagihan. Jadi berapapun akan dibayarin apabila tidak melewati batas limitnya. Dan batas limitnya itu sangat-sangat besar sekali, teman-teman. Ya, misalnya kalau Anda lihat programnya, ya ada yang namanya bronze, ya. Bronze itu yang wilayah yang paling rendah. Ya, jadi tergantung sama areanya, ya. Ya, mau kesehatan, mau yang investasi atau tidak. Ya, yang kedua, Anda mau ditanggung di mana? Ya, di Indonesia aja atau mau di luar negeri juga ditanggung. Luar negeri mau yang di Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang atau termasuk Singapura. Ya, termasuk Singapura. Atau mau ke seluruh dunia. Nah, jadi kita coba bertanya ke nasabah. Ya, kalau mau ke Indonesia aja wilayah pertanggungannya, berarti kita udah tahu, oh ini kategorinya yang bronze. Nanti kita buatlah proposal yang bronze gitu ya. Anda kalau misalnya mau buat yang Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang itu namanya silver. Namanya silver gitu. Kemudian di atas silver itu namanya gold ya, yang termasuk Singapura. Kemudian di atasnya itu adalah platinum ya. Saya nggak jual yang
maaf, di atas itu langsung diamond. Saya nggak jual platinum ya. Saya langsung jual yang itu seluruh dunia ya. Oke, itu adalah berdasarkan area pertanggungan. Nah, ini nih area pertanggungannya. Nah, kemudian tipe kamarnya seperti bagaimana gitu ya. Tipe kamar itu maksudnya ada dua pilihan. Dia maunya yang di kamar yang nyaman atau yang ekonomis, kita tanya. Nyaman atau yang ekonomis. Kalau yang nyaman itu satu kamar, satu tempat tidur. Ya, satu kamar, satu pasien. Kalau yang lebih ekonomis, maksudnya preminya lebih ekonomis, yaitu satu kamar, dua pasien di dalam. Ya, satu kamar, dua pasien. Boleh, ya. Jadi ada dua pilihan. Kemudian batas harga kamar. Biasanya kita kasih opsi aja ya, opsi. Batas harga kamar itu adalah misalnya ada pilihannya silver A itu satu kamar, dua tempat tidur. Ya, opsinya itu 500 ya. Berarti kalau misalnya dia rawat inap ya ternyata kamarnya itu lebih murah nih, lebih murah di kamar yang satu kamar dua tempat tidur, misalnya ya di kota kecil gitu ya, di kota kecil ternyata kamarnya itu murah banget, cuma 200.000 di sana, 300.000. Nah, dia boleh pilih kamar yang lebih tinggi dari itu sampai batas kenyamanannya 500. Tapi kalau misalnya dia tidak mau lihat batas kamar, batas harga, dia mau lihat tipe kamar aja, ya udah sesuai tagihan. Contoh, ternyata dia mau rawat inap ke Malaysia, harganya itu entahlah berapa ringgit dan lain sebagainya. Dikalikan ke kurs Indonesia rupiah, harganya itu 700.000 ataupun 1.100.000 ya. Ya, selagi dia itu di satu kamar dua tempat tidur karena dia pilihnya kan tipe kamarnya satu kamar dua bed. Ya udah semua dibayarkan sesuai dengan tagihan. Ya, oke. Pertanyaan kedua adalah dia mau dilindungi sampai usia kapan? 65, 75, 85, atau 99. Ya. Ini berpengaruh terhadap premi kalau yang unit link. Tapi kalau tradisional enggak, karena tradisional kan dia bayar tiap tahun. Kalau mau bayar ya diperpanjang lagi. Kalau enggak bayar ya udah berhenti gitu ya. Tapi kalau Anda jual tradisional, Anda harus benar-benar garis bawahi ke nasabah, itu minimum wajib rutin bayar itu 2 tahun ya. Gitu ya, karena pengaruh juga ya sama persistensi kita ya. Bayangkan kalau bayar 1 tahun, tahun kedua nggak bayar kan kasihan juga nasabah. Sebenarnya tahun pertama kan masa tunggu ya, tahun depan nggak bayar kita juga kena persistensi. Ya, ini adalah manfaat kesehatan. Jadi kalau mau bahas kesehatan itu butuh 2 jam khusus untuk bahas PPH. Ya, kemarin Anda sudah ikut ya. Maksud saya 2 hari yang lalu ya. Dr. Arifin sudah menjelaskan panjang lebar mengenai PPH Plus. Ya, nanti akan dibawa lagi minggu depan dengan pembicara yang lain ya, dari Pro ini ya trainer yang lain gitu selain Dr. Arifin karena kita ada bagi tugas gitu. Ya, ini yang penting tagline-nya itu sesuai tagihan kalau mau ini gitu ya. Karena menurut saya bagi ke nasabah itu ya, kalau Anda jelaskan terlalu ribet, nanti dia juga bingung. Ya ketika dia mau dulu konsepnya nangkap dulu, nah nanti baru kita kaji lagi sama dia. Kalau depan Anda cerita banyak, bingung, lari dia. Ya, yang penting tagline-nya apa, teman-teman? PPH Plus sesuai tagihan. Ya, ini boleh di print screen. Kenapa alasan orang mau mengambil produk kesehatan di Prudential? Ya, paling tidak itu ya, apalagi kalau dibanding dengan tanda kutip lah yang disediakan oleh pemerintah dan lain sebagainya ya. Anda boleh tanya ini, bagus sih pemerintah punya BPJS dan lain sebagainya. Kita nggak bilang nggak bagus ya. Apa yang dikasih oleh pemerintah itu bagus ya, karena murah meriah. Bener ya, murah banget. Mana bisa banding ya, asuransi itu mahal ya. Nah, oke. Kalau yang BPJS itu murah. Oke, cuma pertanyaannya itu, apakah di sana itu bisa bebas pilih rumah sakit nggak? Oh, saya nggak mau ke rumah sakit rujukan itu. Saya ngambil aja lah yang ke Siloam, ke Columbia, ke Royal Prima. Bisa nggak bebas pilih-pilih rumah sakit? Nggak bisa, kan udah ditentukan di mana ya di mana. Ya, negonya ya susah. Terus bebas pilih dokter, bebas pilih obat, dan seterusnya. Ya, Anda coba tanya. Ini menjadi keunggulan, ya. Maksudnya kita bertanya, ya kan? Nah, oke. Saya cerita soal premi, ya. Premi tradisional PSS Syariah itu sangat murah sekali, teman-teman. Sangat murah sekali.
Ya, dan ini bayarnya tiap tahun ya. Contohnya, ya usia 1 tahun itu ya cuma perlu 276.000 untuk yang kategori Indonesia. Ya, lumayan lah Indonesia 1 kamar 2 tempat tidur bisa berobat di seluruh Indonesia di kamar yang terbaik, di rumah sakit yang terbaik. Ya, 1 kamar 2 tempat tidur. Tapi kalau milih yang Silver A itu 347.000. Ya, beda sekitar 50-an ribu lah ya gitu. Nah, dan seterusnya. Anda bisa lihat di usia 50 juga nggak mahal-mahal banget, 770.000 kalau yang di Indonesia. Ya, pertanyaannya, kalau di Indonesia, dia mau berobat ke Malaysia, berobat ke China, Taiwan, bisa nggak? Bisa. Nanti klaimnya itu dibayarkan 50%, ya setengah. Ya, lumayan lah ya, tapi bukan Singapura ya, Singapura dibayarkan 30% aja. Ya, lumayan lah dibayarkan 50%. Kenapa? Ya, artinya kita lihat ya, Prudential begitu tanggap ya membantu Anda dan saya itu biar cepat closing-nya kita bisa sajikan ke nasabah yang terbaik, masyarakat yang terbaik. Zaman sekarang kalau mau ke luar negeri juga susah ya, benar ya, nggak mungkin ke luar negeri. Kalau ke luar negeri nanti harus karantina dulu segala macam. Kalau orang udah sakit penyakit berat gitu ya, bawa ke luar negeri udah mati duluan. Ya belum lagi di airport mau kena scan segala macam. Ya, mau kena swab lagi, corona, dan lain sebagainya, lebih bagus kita sarankan ngambil bros dulu. Minimal ditanggung dulu yang sesuai tagihan, Bu. Nanti tahun depan mau upgrade silakan. Ya, ini kita ngambil dulu paling tidak lah yang bronze A, ya, atau bronze B ya lebih mahal dikit ya, beda-beda berapa puluh ribu, ya lumayan udah ditanggung ya, sesuai tagihan loh. Sama-sama limitnya itu cukup gede ya, bronze A, silver A, limitnya sama, limit tahunan 2M, limit booster itu 8M. Ya, nggak mahal banget, ini tiap tahun perpanjang terus dan tiap tahun preminya naik ya teman-teman. Ya samalah di asuransi juga naik dan bayar tahunan itu keringanan 1 bulan. Jadi bayarnya cuma 11 bulan ditambah nanti tahun depan ada diskon premi 5%. Ya, bayar tahunan tahun depan juga tetap tetap bayarnya 11 bulan. Jadi dia bayar tiap tahun terus ya tiap tahun terus diskon premi 1 bulan. Syariah ini saya sarankan, ya bedanya PSS sama PSS biasa itu beda-beda beberapa puluh ribu aja, tapi yang syariah itu UP-nya lebih gede, ya dapat pertambahan 15 juta, kalau yang syariah, non syariah itu 15 juta, kalau yang PSS syariah itu kalau meninggal itu dikasih 30 juta. Itu bedanya yang pertama. Yang kedua itu prinsipnya tolong-menolong. Artinya kita sama-sama sebenarnya kita mengambil produk ini, ya kita itu sama-sama kasih iuran. Ya, kayak iuran gotong royong lah ya iuran koperasi ya kita kasih gitu ya misalnya saya usia 40 tahun 400.000 ya 450.000 si Polan usianya 50 tahun berarti dia bayarnya 770.000 jadi kita sama-sama itu bayar iuran itu dikelola oleh Prudential sebagai pengelola jadi uang yang dikumpul-kumpul itu dipakai untuk bayar klaim oh ternyata Pak Polan itu ada klaim ya klaimnya apa? Klaimnya itu operasi ambeien. Ya, ternyata setelah operasi di rumah sakit robek lagi. Setelah dia kena diare lagi robek lagi gitu ya. Jadi harus operasi. Kena biaya berapa? 170 juta misalnya. Ini ada loh ya kasus ya. Ambeien aja kena 170 juta. Ya, di rumah sakit Medan barusan ya. Ya, teman saya ya. Guru sekolah. Ya, Anda bisa bayangkan kalau tidak ada kartu kayak gini, ya seratusan juta, gile nggak? Luar biasa, ngeri ya biaya sekarang. Gitu. Ya, nah untung dia udah ada, berarti dibayarkanlah uang iuran. Dari uang iuran yang dikumpul oleh Prudential, dibayarkan klaim. Nah, ternyata dikumpul-kumpul dalam setahun itu, kalau ada sisa, itu namanya surplus ya jadi asuransi udah kumpul duit dari nasabah syariah ada sisa namanya apa teman-teman surplus itu nanti dibagi-bagi kepada nasabah yang tidak klaim dan kepada nasabah yang polisnya itu aktif dan bayarnya itu rutin ya jadi kalau Denny bayarnya rutin tidak polisnya tidak lapse ya dan tidak klaim, nah saya punya kesempatan untuk ngambil tarikan. Ya, saya bilang ngambil tarikannya. Tapi itu bukan jadi bukan jadi tujuan utama ya karena kan uang kita sebenarnya sudah kita ikhlaskan, sudah kita hibahkan.
Ya, jadi itu nanti kalau PSS bisa ditransfer atau untuk nanti ditransfer ya nanti untuk pakai untuk bayar premi lah ya untuk tahun depan. Jadi kalau yang syariah, yang untuk yang tradisional itu ada kesempatan bagi hasilnya ya lumayan dana tolong-menolong. Ya, ini ya. Saya next lanjut. Nah, oke. Anda harus kasih tahu poin penting ini. Ada pengecualian ya. Masa tunggu klaim 30 hari untuk segala penyakit. Ya, untuk corona tidak ada pengecualian ya. Ya, misalnya hari ini ngambil sama Pak Yarojai misalnya kan. Ternyata 5 hari kemudian ketahuan ya, waktu dia di mall dicek gitu ya, ternyata positif, langsung dibawa ke rumah sakit tanda kutip Adam Malik. Karena dia sudah ada kartu black card, dia bilang, aku nggak mau ke rumah sakit tersebut, saya mau pilihnya rumah sakit yang terbaik aja, terserah dia mau pilih rumah sakit apa, dia masuk ke sana, maka diklaim sesuai tagihan tanpa masa tunggu. Ya, tanpa masa tunggu. Artinya sesuai tagihan, ya, mau pakai obat yang terbaik apapun diklaim. Ya, ini luar biasa banget ya tanpa masa tunggu. Namun harus diingat, benar-benar misalnya kalau terjadi klaim karena corona itu, waktu masuk itu dia bukan PDP ataupun udah ODP, yaitu bisa terjadi yang namanya klaimnya ditolak. Ya, yang kedua, masa tunggu 90 hari untuk kanker dan 1 tahun 12 bulan itu nggak bisa klaim penyakit yang di bawah ini. Ya, 18 penyakit ini tidak bisa diklaim dulu selama 12 bulan pertama. Kalau misalnya polisnya pernah batal, diaktifkan balik, maka masa tunggu yang 30 hari, 90 hari, dan 12 bulan itu ngulang lagi dari awal. Ya, ngulang lagi. Jadi harus tahun depan lagi, baru bisa klaim lagi yang 18 ini. Gitu. Nah, ketentuannya, kalau misalnya upgrade bagaimana? Upgrade juga sama. Misalnya dulunya itu, dia ada yang kartunya tipe B. Ya, tipe B itu, kartu lama tipe B itu kamarnya 350.000. Ya, ternyata dia upgrade. Ya, dia pakai sistem upgrade. Ya, upgrade ke kartu yang ini. Ya, nah, maka dalam 1 tahun pertama, ini 18 penyakitnya itu yang kartu ini dia tidak bisa klaim. Namun, dikasih kebijakan, kalau ternyata sakit nih, misalnya yang pertama kan semua jenis hernia. Ternyata dia ada kena salah satu jenis hernia di 4 bulan kemudian. Bisa klaim nggak? Yang kartu ini nggak bisa, namun Prudential tetap baik hati, tetap memberikan manfaat setara dengan yang kartu lama dulu. Ya, yang dipolis lama sama agent lain itu, ya, atau agent dia. Ya, jadi kalau Anda ketemu nasabah yang kartu ini, silakan Anda kasih informasi, tanya agennya masih aktif atau enggak, ya kan? Nah, ambil kesempatan untuk bujuk dia upgrade ke yang ini. Oke? Nah, ketika Anda udah tahu yang namanya masa tunggu, ya, seperti tadi Anda ikuti, berarti Anda semakin familiar, Anda semakin tahu bagaimana menjawab orang kalau Anda ada ketemu sama orang yang bilang, klaim nggak bisa. Ya, klaim nggak bisa. Nah, kalau klaim tidak dibayarin, harus ditanya, kenapa nggak dibayarin? Gitu ya. Kalau nasabah tanya aku ya, misalnya ada tetangga lah tanya aku, itu loh, sepupuku itu, katanya klaim kamu di Prudential kan? Iya, tetap di Prudential. Ya, iya dong. Ya, 18 tahun. Wih, luar biasa ya. Ya, saya dengar itu sepupu saya itu klaimnya nggak dibayarin. Nah, apa jawaban kamu? Ya, jawaban saya yang pertama, saya tanya dia, loh, kenapa nggak dibayarin ya, Cia? Heran gue. Saya yang tanya dia. Jadi sebelum dia tanya Anda tanya dulu, Ci, kok nggak bisa dibayarin ya? Heran. Kenapa ya, Cia? Ya, dia juga kaget kan, aku tanya dia gitu kan. Iya, makanya aku mau tanya kamu. Loh, Cici ini lucu-lucu aja. Dia kan bukan nasabah aku mana tahu. Iya kan, aku kan bukan dewa. Betul ya? Iya kan? Karena data kan rahasia. Betul ya? Nah, jadi teman-teman, ini menariknya. Kalau orang bilang, ya klaim tidak dibayarin, harus dikaji dulu. Kenapa? Ya tadi ya, fakta nomor 2. Ya, orang ada pengalaman. Pengalamannya tanda kutip. Pengalaman masa lalu, atau pengalaman yang sekarang ini yang belum terselesaikan.
Anda harus kaji, apakah dia rumah sakitnya. Ada pula yang lucu ya, dia belinya jiwa, ya kan? Ternyata dia nggak ngerti produk apa yang diambil, gitu ya. Nah, ternyata waktu sakit, dia mau klaim sakit ini yang kayak gini nih. Ya nggak bisa lah, dia kan nggak ada beli produk kesehatan. Ya, jadi beberapa poin seperti itu, ya kan? Anda harus tahu gitu ya. Apakah dia masuk masa tunggu nggak? Dia beli nggak produknya? Yang paling penting itu, polisnya itu aktif kah? Jangan-jangan polisnya udah nggak aktif lagi. Ya, nggak dibayarin atau segala macam gitu ya. Dan atau ada penyembunyian fakta yang menyebabkan polisnya itu nggak dibayarin gitu. Penyembunyian fakta itu maksudnya apa? Teman-teman, saya harus garis bawahi, jangan gara-gara demi komisi Anda mau dapat, wah saya udah prospeksi Polan ini begitu lama, 3 bulan saya follow up terus, 3 hari sekali saya datang ke rumahnya, udah habis bensin berapa nih, ya kan? Jadi sekarang dia udah mau teken, dibilangnya dia udah pernah ada TBC sebelumnya, nggak apa-apanya itu. Kamu nggak batuk lagi kan dalam 1 minggu ini kan, 2 minggu ini kan, wah dipaksakan lah gitu ya, diisi SPAJ kok contengnya tidak. Ternyata ketahuan ada TBC waktu dia klaim, ya kan? Karena ketika ronsen kan tahu itu bercaknya lama atau enggak. Ternyata lama diinvestigasi. Ini orang sudah ada belum pengobatan sebelumnya? Direcek ternyata ketahuan ada datanya. Gitu. Udah pernah sakit ini sebelumnya. Maka klaimnya itu ditolak, polisnya itu dibatalkan. Gitu. Wah, ada nggak kasusnya? Ada, teman-teman. Ya, ada kasusnya seperti itu. So, kalau kita udah mengerti konsep klaim, ya, konsep yang lain sebagainya, maka kita juga enak makan, enak tidur. SPAJ kita isi yang sejujur-jujurnya, ya. Jadi apa adanya ya kita tulis saja, tergantung nanti Prudential mau terima atau tidak, atau kena extra premi, ya. Oke, kalau ada case seperti ini, Anda wajib konsultasi sama leader Anda. Jangan demi, wah, sayang nih duit udah di tangan. Jangan ya teman-teman ya. Tolong deh kita mau makan, enak tidur. Daripada ngambil duit yang 1-2 juta, 2-3 juta, terakhirnya jadi pusing kepala. Gawat ya. Nah pertanyaannya kalau misalnya, tadi kan kasusnya TBC, udah dicek, udah ada sebelumnya. Kalau dia nggak tahu gimana? Nah, nggak tahu ini ada 2. Nggak tahu ini benar-benar dia nggak menyadari. Contohnya ya, saya hari ini sehat, ganteng gitu ya, rapi ya. Bisa aja di dalam sel-sel saya ya, di mana ini gitu ya. Saya nggak tahu di dalam itu bisa aja ada sesuatu tanda kutip ya, sel-sel yang saya tidak tahu, yang rusak dan lain sebagainya. Nah, sepanjang memang saya nggak tahu dan tidak ada gejala, ya itu adalah ya wajar-wajar aja dan itu bisa diklaim gitu ya. Yang tidak bisa diklaim adalah memang udah ada gejalanya yang saya tidak memberitahukan gitu ya, yang sudah ada datanya ya. Nah, itu bisa berpotensi polis itu batal nantinya ya. Oke, jadi itu tadi cerita tentang kesehatan. Sekarang kita berlanjut lagi poin 1, mau produk kesehatan, yang kedua mau program sakit kritis atau enggak. Ya, emangnya beda ya? Beda ya, sakit kritis sama kesehatan. Kalau kesehatan itu dia bayar biaya pengobatan, teman-teman. Jadi kalau misalnya seseorang usus buntu kena 50 juta, kena 100 juta, maka pakai kartu ini Prudential, perusahaan asuransi, bayar kepada rumah sakit. Tapi kalau sakit kritis, ya proteksi sakit kritis itu dia bukan bayar ke rumah sakit, tapi bayar ke orangnya. Dan ini dia bisa double claim. Contoh, seseorang ngambil kesehatan, ya, kemudian dia juga ngambil program proteksi kritis. Jadi waktu dia itu serangan jantung, dia pakai kartu. Berarti kartunya menanggung segala jenis biaya pemasangan ring, jantung, operasi, dan lain sebagainya, dibayar langsung oleh perusahaan asuransi ke rumah sakit, pakai kartu ini. Namun, karena dia kena sakit kritis, ini kan serangan jantung, dia ada bypass, misalnya bypass jantung. Berarti dia masuk kategori penyakit kritis. Kalau dia memenuhi kriteria sakit kritis, maka sejumlah dana akan dibayarkan kepada pemegang polis.
Misalnya kalau seseorang beli penyakit kritis itu 1,5 miliar, ya udah 1,5 miliar akan dibayarkan kepada pemegang polis. Nah, kenapa perlu? Ya penting sekali ya. Ada orang bilang nggak perlu. Ya, kita misalnya kaji ya, kesehatan dia sudah ada, ya, usianya masih muda, ya, nggak gitu tua. Ya, kita boleh tanya, seseorang ketika terjadi yang namanya kondisi kritis, sebenarnya bukan hanya biaya rumah sakit yang kita butuhkan. Ada orang kan bilang, udah kesehatan aja udah ada, udah cukup semuanya. Enggak. Ketika seseorang kena sakit kritis, ya memang rumah sakit ini ada kena biaya. Ini yang warna biru ya. Ini dibayarkan oleh asuransi kesehatan, termasuk ya kalau dia bilang dia udah ditanggung sama perusahaan asuransi dia ataupun asuransi lain, oke lah ini udah ditanggung. Tapi pertanyaannya, ketika seseorang kena sakit kritis, dia bisa bekerja lagi nggak, teman-teman? Ya, kena sakit kritis ya. Ya nggak bisa. Ya, sebenarnya bukan dia aja yang nggak bisa. Ya, mungkin juga suami istri juga harus menjaga dia gitu ya. Artinya biaya hidup sehari-hari kan tetap harus ada dan dia nggak bisa. Berarti kan penghasilan yang harusnya dia dapatin hilang kan gitu. Ya, saya ketemu sama PNS ya, pegawai negeri, ya dia bilang enggak kok, enggak hilang kalau kita itu sakit kritis, gaji kita tetap dibayarin. Betul, gaji dibayarin. Ya dibayarkan kan yang pokok. Kalau misalnya ada tunjangan, ada proyek dan lain sebagainya kan uang masuk nggak ada lagi, betul ya? Nah, biaya pendidikan anak, biaya pelunasan hutang, ya bisa diklaim nggak di kantor? Ya nggak bisa kan? Biaya keluarga saat mendampingi pasien. Dan ini semua butuh yang namanya biaya, maka kita penting yang namanya proteksi sisi ya penyakit kritis. Kenapa? Karena survei mengatakan bahwasanya biaya kritis sebenarnya itu hanya 10% dari total biayanya. Contoh nih, ya kalau misalnya seseorang kena serangan jantung, kena nih 100 juta, itu sebenarnya cuma nomor satu. Ada biaya-biaya yang tidak kelihatan. Hidden itu maksudnya tidak kelihatan. Ini yang kelihatan ya, misalnya biaya pasang ringnya 100 juta. Itu yang nomor satu. Ada biaya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, sampai seterusnya. Dan ini nomor 2 sampai 9 ini yang bisa membuat orang itu bangkrut karena yang nomor 2 sampai nomor 9. Contoh, biaya pengobatan di luar platform. Ya, misalnya kontrol terus, mau beli obat, beli vitamin, dan lain sebagainya. Ini biaya pengobatan di luar dari platform. Mungkin dia mau pakai biaya pengobatan alternatif, mau beli obat herbal, ya mau beli suplemen ini, gitu ya. Income yang hilang, ya selama tidak bekerja. Ya, ketika seseorang kena sakit kritis, dia nggak kerja lagi. Ya, mungkin dia harus istirahat cukup lama di rumah, 3 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Ya, income keluarga yang pasangan yang hilang karena keluarga mau jaga dia, ya. Ya, mau masakin buat dia, mau masakin ginseng, mau masakin segala macam. Nah, ini income pasangan bisa hilang karena jaga dia ya. Kalau misalnya mau keluar kota, ya harus pakai akomodasi luar negeri, dan ini semua nggak ditanggung ya. Kemudian juga pendidikan anak dan pengeluaran anak yang semakin meningkat, mungkin aja butuh juru rawat pribadi atau tambahan supir. Nah, ini nomor 2 sampai nomor 9 ini butuh biaya. Maka penting sekali Anda memiliki yang namanya proteksi sakit kritis. Kalau Anda sudah punya proteksi kesehatan yang memadai menurut Anda, ya, Anda butuh penyakit kritis gitu. Berapa besarnya? Besarnya paling tidak minimal itu 24 bulan gaji atau 24 bulan pengeluaran paling tidak. Jadi kalau kita bisa tanya, kalau tanya gaji kan nggak enak ya semua orang ya. Ya, saya tanya, kira-kira Pak pengeluaran keluarga Bapak itu kalau boleh tahu di angka berapa ya Pak ya? 3 juta sebulan, 5 juta, 10 atau di atas itu? Ya udahlah, bilang aja lah 10. Oke, 10 juta. Berarti 1 tahun 120 juta. Paling minimumnya itu harus punya 240 juta untuk proteksi penyakit kritis. Paling minimum. Idealnya itu 60 kali 5 tahun. Jadi 5 kali 120 juta. Karena setahun kan 120 juta yang pengeluaran. Berarti kalau 120 juta dikali 5 berapa teman-teman? 600 juta.
Berarti sang prospek, hai calon nasabah, calon prospek, ya Anda harus punya minimalnya itu, idealnya itu 600 juta penyakit kritis. Nah, jadi kita bisa desain satu produk buat dia. Apakah Anda mau jualnya yang tradisional? Yang tradisional itu apa tadi? Tidak ada investasinya ya. Jadi simple, nggak ada urusan investasi naik atau turun, ya nggak ada urusan. Itu namanya produk tradisional. Itu namanya produk PCB 88. Atau Anda jualnya itu PGB digabung rider, CCB sama Plutok. Ya, jadi boleh Anda pilih mau yang investasi atau yang murni, murni cuma tradisional. Ya, oke. Jadi kata kunci PCB 88 itu apa? PCB 88 itu artinya ya bayar 5 tahun, proteksi sampai 88 tahun. Saya ulangi ya, kenapa namanya PCB 88? Supaya gampang ingatnya. Yang penting bayarnya itu 5 tahun, proteksinya 88 sampai usia 88 tahun. Ya, simpel ya. Sebenarnya kalau mau pilih usia bayar 10 tahun juga bisa. Tapi saya sih menyarankan teman-teman kalau jual PCB 88 supaya enak ngomongnya, ini kelebihan unik daripada PCB 88 adalah bayar 5 tahun aja udah selesai. Dan di atas 5 tahun ke atas, dia tidak perlu lagi yang namanya kutak-atik polis. Nggak perlu recheck nilai tunainya cukup atau enggak, biaya administrasinya berapa, nilai tunainya ada maintaining biaya, tidak ada. Ya, beda dengan yang namanya unit link, ya investasi ya. Karena investasi itu, ya produk unit link itu harus dicek uangnya sekarang itu harga saham itu naik atau turun gitu ya. Ribet ya. Kalau yang agent baru ya ribet, ya jual aja PCB 88. Yang penting bayarnya 5 tahun, proteksinya sampai kapan? Sampai 88 tahun. Nah, proteksinya apa aja? Yang pertama pastinya sakit kritis. Tadi kan kita ngomongnya sakit kritis. Jadi kalau kena salah satu dari 60 macam kondisi kritis, 60 ya, nanti daftar 61 penyakit kritis itu ada dan sama. Ya, 60 kondisi kritis akan dibayarkan sejumlah pertanggungan, namanya UP, ya uang pertanggungan. Ya, jadi kalau kena sakit kritis salah satu dari 60 langsung dibayarkan UP. Selesai polisnya. Ya, misalnya kalau dia beli UP-nya 250 juta, ya. Jadi kalau kena sakit kritis langsung ceng bayar 250 juta. Selesai. Ya, mungkin bayar preminya mungkin ya 10 juta setahun gitu ya. Berarti kan 5 tahun cuma 50 juta. Tapi dia mendapatkan penyakit kritis, proteksinya 250 juta. Oke. Nah, kemudian itu proteksi yang pertama, penyakit kritis. Yang kedua, kalau sakit dan mati, ya artinya dia meninggal ya, dibayarkan juga UP ya. Sakit apapun ya, baik dia sakit kritis ataupun enggak, yang penting meninggal, bayar UP, ya 250 juta. Yang ketiga itu adalah, kalau meninggal karena kecelakaan, dibayarkan 3 kali lipat. Jadi kalau tadi kita belinya UP 250 juta, yang meninggal kecelakaan itu ya jadinya 750 juta. Oke, nah kalau sehat-sehat nih, masih tetap hidup sampai usia 88 tahun, dia juga akan cair sejumlah uang pertanggungan. Pertanyaannya, kalau saya nggak mau tunggu sampai 88, usia 88, saya usia 75 tahun aja mau cair, boleh nggak? Boleh. 80 tahun cair boleh nggak? Boleh. Ya, kita sarankan aja usia 80 cair ya. Nanti nilai tabel nilai tunainya itu ada di proposal yang Anda sajikan. Itu nilainya pasti kok, teman-teman. Dan nilainya itu akan lebih besar daripada premi yang dibayarkan setelah 20 tahun. Ya, kalau 20 tahun itu tetap sama, tapi di atas 20 tahun itu lebih besar dari premi yang dibayarkan. Oke, itu adalah program PCB 88. Simple ya, simple. Tapi detailnya nanti Anda ikuti lagi PCB 88 ya. Nah, oke. Next adalah kita lihat kalau yang namanya Prucinta, ya Prucinta itu adalah perlindungan jiwa ya, jiwa meninggal dibayarin ya. Jadi ini adalah produk syariah ya, ya sifatnya tradisional, tidak ada nilai tunainya, artinya di tengah jalan mau tarik duit tidak diperbolehkan, bayarnya 10 tahun top ya, 10 tahun, 20 tahun kemudian
ambil semua duit yang kamu sudah setorkan. Gitu ya. Jadi kita bayar 10 tahun, ibaratnya kita boleh bilang itu nitip lah ya. Nitip. Artinya kalau zaman sekarang kalau mau nabung di bank itu bukan namanya nabung ya, mau dibilang persen bunga berapa sih? Potong pajak, potong biaya itu udah habis. Jadi kita nitip, ya nitipnya juga cukup murah, ya. Kalau terjadi apa-apa, meninggal dunia, dibayarin uang pertanggungan 100%. Meninggal dunia akibat kecelakaan dibayarkan 300%. Ya, selama 20 tahun terjadi ya, salah satu tahun terjadi langsung dibayarkan gitu ya. Usia 20 tahun langsung dibayarkan nilai tunai. Ya tergantung nanti 20 tahun kemudian mau perpanjang lagi boleh. Jadi kontraknya itu 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Ya, kalau dia pakai sistemnya e-polisi, maksudnya itu polis elektronik, ya dikirim ke email gitu ya, eh, tidak pernah lapse, ya maka dia akan dapat tambahan 10% lagi, berarti total 110%. Plus, tiap tahun, ini kan ingat ya, ini adalah produk tradisional. Jadi kan produk tradisional itu sistemnya, maksud saya itu syariah. Syariah kan sistemnya surplus sharing ya. Jadi kan ibaratnya kita itu bayar iuran, kalau misalnya terkumpul nih, ya iuran itu dipakai untuk bayar orang yang meninggal ya, orang klaim gitu ya. Nah, kalau ada sisa itu namanya surplus. Surplusnya tadi nanti dibagi kepada orang yang tidak klaim, yang tidak mati gitu. Jadi tiap tahun itu ya ada surplus sharing kalau ada sisa duit yang diterima oleh Prudential yang dijadikan sebagai biaya untuk klaim itu ada sisa, ya kita semua yang mengambil produk Procinta Syariah ini punya potensi pengembalian berupa dana transfer, ya boleh transfer. Kalau nanti Anda rasa mau diwakafkan aja, mau diikhlaskan, boleh ya nanti ada pilihan centengnya ya. Mau dikasih aja ke Dewan Wakaf dan lain sebagainya bisa. Jadi sambil mengambil Procinta, sambil juga ini ya berpahala ya. Kalau enggak ya udah nanti dianggap transfer aja ke rekening gitu ya. Itu adalah produk Procinta. Oke, tadi kita udah bahas mengenai topik ini ya, mengapa ada yang klaim yang dibayar sama ada klaim yang tidak dibayar. Artinya sejauh memenuhi kriteria, klaim pasti dibayar. Oke. Investasi. Kalau kita ngomong investasi itu adalah kita harus ngerti prinsip kerjanya asuransi unit link ya. Jadi kalau kita bayar premi ya, orang selalu tanya gitu ya. Kalau yang PGB, PSGB, teman-teman juga harus sangat pahami ini ya, slide ini. Anda harus benar-benar pahami supaya jangan sampai salah sama nasabah. Gitu ya. Nanti ditanya, harus bayar berapa tahun? Setelah 10 tahun, uang saya jadi berapa? 15 tahun lagi, uang saya harus jadi berapa? Di proposal kok tulisannya 20 tahun. Ini wajib bayar ya? Itu jawabannya semua ada di slide ini. Ya, teman-teman nanti juga bisa download dari Telegram. Ya, Dr. Arifin juga udah membuat video khusus tentang halaman ini. Ya, prinsip kerja asuransi unit link. Jadi teman-teman, yang kita bayar ke Prudential ya ini di produk unit link ya. Kalau tradisional nggak kayak gitu ya. Tradisional lebih simpel, bayar 10 tahun, proteksi 20 tahun. Itu Procinta. Bayar tiap tahun. Itu apa? PSS, Pro Solusi Sehat. Bayar 5 tahun, proteksi sampai 88 apa? PCB 88. Ya simpel. Tapi kalau unit link, kita akan berbicara soal bayar preminya berapa lama. Ya. Premi yang dibayar ke Prudential, apakah itu premi dasar, ada juga yang namanya premi tabungan atau saver. Ya, jadi wajib minimal bayarnya itu 3 tahun itu wajib rutin, tidak boleh bolong. Ketika bolong, polis langsung lapse. Kapan polis itu lapse? Yang pertama, kalau polisnya tidak dibayarkan lewat dari jatuh tempo, kalau udah melewati tanggal jatuh tempo bulan depan, pasti lapse. Contoh, misalnya Denny jatuh temponya tanggal 12 ya, polis saya tanggal 12. Ya, kalau 12 bulan ini, bulan 7, saya nggak bayar, tanggal 20 boleh nggak saya bayar? Boleh, polis masih belum lapse. Tapi kalau nanti bulan depannya, tanggal 12 juga saya belum bayar, berarti kan udah memasuki tanggal yang sama di bulan berikutnya, polis sudah lapse. Tapi kalau tanggal 11 bulan depan, itu adalah hari terakhir polis saya tidak lapse. Jadi yang penting masuk ke tanggalnya di bulan depan, polis udah lapse kalau nggak dibayarkan di bulan yang sebelumnya.
Oke, jadi premi itu wajib minimal rutinnya itu 3 tahun. Tapi pertanyaannya, kalau 3 tahun kan nggak ada nilai tunainya, kecil banget ya nggak bisa juga. Jadi tetap disarankan nasabah itu menyetor jangka panjang. Ya, berapa lama? Gini loh, kita jelaskan dari bawah. Pak, Bu, gitu ya. Sebenarnya yang namanya polis asuransi di seluruh asuransi ya, berlaku di semua asuransi ini sistemnya ya. Kita kalau membeli produk ya, itu ada yang namanya biaya asuransi dan administrasinya ya Pak Bu. Ini semua ada biaya administrasi dan asuransi. Dan biaya administrasi asuransi ini harus dibayar atau harus dikenakan selama nasabah mau diproteksi. Artinya gini, ya kesehatan. Anda mau beli sampai produknya usia berapa tahun? Kalau 75 tahun, berarti biaya asuransinya tetap dikenakan sampai usia 75 tahun. Kalau jiwa sampai usia 99, biayanya juga dikenakan sampai usia 99 tahun. Dan biaya ini akan meningkat seiring dengan usia. Artinya semakin tua, ya biayanya juga semakin tinggi. Nah, oke, biaya asuransi ini harus tiap bulan dibayar. Iya, bayarnya dari mana? Bayarnya dipotong dari nilai tunai yang ada. Jadi misalnya kalau polis saya tanggal 12, berarti setiap tanggal 12 saya ada store premi atau tidak, langsung nilai tunai saya ditarik untuk bayar biaya administrasi asuransinya. Jadi tiap tanggal jatuh tempo ditarik tuh nilai tunai saya. Ya, nilai tunai saya. Jadi saya harus pastikan nilai tunai saya ini cukup untuk menutupi biaya administrasi dan asuransi supaya polis saya tetap aktif. Jadi kalau nasabah mau store-nya 10 tahun aja, kemudian nggak mau store, boleh nggak? Boleh. 10 tahun itu namanya premi. Ya, premi kan nanti sebagiannya akan membentuk nilai tunai. Ya, jadi untuk PGB tahun pertama dan tahun kedua itu 30% ya jadi nilai tunai. Tahun keempat sampai tahun kelima itu 80%. Saya ulangi ya, tahun pertama sampai tahun kedua itu 30% premi yang kita bayar itu jadi nilai tunai. Jadi kalau saya bayar 10 juta, berarti 3 juta jadi nilai tunai. Ya. Tahun ketiga sampai tahun kelima itu 80% jadi nilai tunai. Oke, itu berbicara soal premi. Kalau premi saver, namanya tabungan, itu 95% jadi nilai tunai. Jadi kalau misalnya premi tabungan saya itu 5 juta, premi dasar saya 10 juta, berarti yang 5 juta 95%-nya jadi nilai tunai, 10 juta itu cuma 3 juta jadi nilai tunai. Oke, dan uang yang premi yang saya bayarkan itu akan jadi nilai tunai dan diinvestasikan dalam bentuk unit ya, dimasukkan ke jenis fund ataupun jenis investasi yang kita pilih. Ya, ketika di proposal ada pilihan ya, mau pilih fund apa, jenis investasi apa. Nah, di sana itu ditentukan maunya diputar uang kamu itu diinvestasikan, ditaruh di mana. Ya, di sana. Mau rubah boleh nggak? Boleh. Jadi kira-kira itu ada 3 jenis pilihan fund yang kita bisa pilih ya. 3 jenis ya. Namanya itu beda-beda, tapi kira-kira 3 aja. Yang pertama itu adalah dana yang stabil, yang konservatif, yang flat lah, ya naiknya dikit aja dan tapi pasti, ya itu namanya cash fund, ya cash fund itu yang pertama yang paling atas, ya yang moderat. Jadi cash fund itu uangnya ditaruh di mana? Itu ditaruh di deposito murni, ya deposito dan dana pasar uang. Jadi nilainya itu flat naik ya 5%, 4,5%, 6%. Ya itu dia tidak ada turunnya. Ya. Yang kedua itu adalah dana yang apa ya? Yang campuran. Ya, jadi ada yang campur dari atas, ya, yang itu yang deposito, ada juga campur yang saham. Yang nomor 3 itu adalah yang agresif. Agresif itu adalah dikelola dalam bentuk saham. Saham itu bisa naik dan bisa turun, ya. Tapi kalau misalnya kita apa ya ekonomi jalan terus, dia pasti akan naik. Cuman dalam tahun ini anjloknya luar biasa gitu. Ya kalau mau ditanya saya sebenarnya ini sih kesempatan hampir teman-teman. Kalau ada duit ya boleh top up lah beberapa secara berkala 2 juta, 2 juta atau 5 juta boleh karena nilai saham lagi rendah.
gitu ya. Itu namanya yang equity. Equity ini ada banyak namanya, boleh dipilih ya. Mau ke infrastruktur, perusahaan infrastruktur, atau yang apa segala macam, ada pilihannya. Tapi secara umum cuma 3 ya. Cash fund itu yang stabil, deposito. Yang kedua itu yang managed fund ya, atau yang campuran ya, yang moderat lah orang bilang, yang stabil-stabil, yang campuran. Yang ketiga itu agresif. Oke, jadi itu jawabannya. Ya, jadi mau bayar berapa tahun? Ya terserah kamu. Yang penting nilai tunai itu cukup. Tapi kalau saran saya sih menyetor terus ya. Saya kasih nasabah saran, ya kalau kita menyetor terus kan nilai tunai kita juga bertambah. Nanti nilai tunai mau ditarik untuk ya kebutuhan hidup boleh nggak? Boleh. Tapi kalau udah ngambil untuk kebutuhan hidup ya ingat terus lanjut setor ya. Oke, lanjut. Jadi prinsip Unilink adalah biaya administrasinya wajib dibayar seumur hidup. Ya, bukan 10 tahun, 15 tahun. Ya, premi terserah nasabah. Oke, saya lanjut. Itu adalah tentang unit link. Jadi kesimpulannya adalah ini, ujung-ujungnya mau jualan produk apa? Kesehatankah, sakit kritiskah, atau yang jiwa? Jadi ujung-ujungnya cuma 3. Kita sajikanlah prudential menu ini kepada dia. Sajikannya seperti bagaimana? Ya, sajikannya itu dengan konsep atau ide ya. Ingat, kita itu bukan jual produk tapi jual ide. Nah, jadi ide apa yang Anda mau sampaikan? Anda harus pilih kira-kira produk apa yang paling nyaman ya. Ketika Anda tanya, makanya tadi poin-poinnya itu adalah Anda harus temukan fakta dulu ya kan. Tanya dia, orang seperti Koko pasti udah banyak asuransi ya, misalnya saya boleh tanya ke dia gitu. Asuransimu apa aja ya? Jadi saya gali pertanyaan, saya tanya ke dia gitu. Baru saya akan masuk, kira-kira dia itu nggak ada apa, baru saya akan tawarkan produk yang cocok buat dia. Jadi teman-teman kalau sudah ikut yang namanya produk PPH Plus dan lain sebagainya, coba ambil ide-ide. Ya contoh ya, kalau saya mau jual PPH Plus, seperti 2 hari yang lalu, Dr. Arifin ada sharing banyak ide, saya ngambil satu aja idenya. Satu, saya tanya orang, misalnya, Koko, mohon maaf, saya tanya Koko ya, yang namanya sakit itu butuh duit nggak? Oh, butuh lah. Kalau butuh duit itu, Pak pengennya itu pakai uang sendiri atau dibayarin? Ya, dibayarin lah, gitu. Kita ada loh satu program, nah baru cerita. Ya, baru cerita. Nah, kalau Anda mau jual yang namanya proteksi income, pakailah konsep ide proteksi income. Ya, Anda mau jual proteksi hutang usaha, Anda jualan proteksi hutang usaha. Ini adalah konsep, bukan produk ya, konsepnya gitu. Misalnya kita cerita gitu ya, contohnya lah proteksi penghasilan keluarga atau PPK atau proteksi income. Koko pernah dengar nggak yang namanya program PPK ya? Apa itu gitu ya? BPK ya? Oh bukan gitu ya. PPK proteksi penghasilan keluarga kok. Proteksi income keluarga. Gini loh kok, kalau kita sering dengar ya, yang namanya kalau pencari nafkah itu ada, standar hidup keluarga kan oke ya, tapi sering kita dengar di luar sana. Sering kita dengar di luar sana. Kalau pencari nafkah itu tidak ada, standar hidup keluarganya jadi anjlok, turun. Sering kita dengar seperti itu kan. Mungkin kena yang namanya musibah yang kita tidak inginkan. Gitu. Sebenarnya kan kok, ya hidup ini penuh resiko dan tidak pasti. Ya kan? Nah, kita dengan sisihkan, nah kan, dengan sisihkan 20.000 aja sehari, misalnya ya, kita sudah punya proteksi income keluarga itu sebesar 500.000 misalnya. Kalau untuk usia muda ya, untuk keluarga yang muda, ya ngambil yang 600.000 aja udah bisa 500.000. Lumayan ya, lumayan banget kalau terjadi namanya meninggal dunia, anak, istri itu tetap ada dijamin, artinya ada uang penghasilan keluarganya tetap ada. Itu namanya proteksi income. Ya, jadi konsep yang simple ini kita bisa sharingkan sama nasabah. Ya, kita bisa sharingkan sama nasabah. Terus orang bilang gitu, ya apalagi di zaman masa new normal itu orang bilang, aduh, mungkin beberapa yang terpengaruh ya, karena banyak juga bisnis yang malahan up luar biasa gitu ya. Dia bilang, aduh, income kita aja menurun nih. Sekarang aja terasa banget.
Ya, udah turun nih 30%. Betul sih. Semua kita juga terasa. Ingat, kita harus iba ya, kita harus peduli. Ya, kuku turunnya 30% ya. Gini kok, saya mau tanya. Koko turun 30% aja terasa buat Koko dan buat keluarga. Anak-anak pun pasti terasa. Koko bisa bayangkan nggak? Kalau suatu hari hal yang tidak terduga ini datang dan penghasilan Koko itu turun 100%. Artinya tidak ada income sama sekali. Keluarga bagaimana untuk bertahan hidup? Gitu. Ya, kalau artinya kita tetap ada, nggak masalah. Tapi kalau kita tiba-tiba terjadi yang namanya resiko hidup, ya bagaimana keluarga itu untuk menyambung kehidupan? Betul nggak? Ya, mungkin kita bisa sampaikan ide seperti itu. So, kita boleh sampaikan bahwasannya itu life insurance itu adalah bisnis yang sangat ajaib. Ya, bisnis asuransi itu adalah profesi yang sangat mulia. Bisnisnya itu sangat menarik. Kenapa? Karena semua orang itu, teman-teman, pasti meninggal, betul ya? Semua orang pasti meninggal. Ada nggak yang nggak meninggal? Pasti ya. Tapi kenapa ya? Ada satu perusahaan, ada satu lembaga yang tetap mau jual produk ini, gitu loh ya. Kalau misalnya Anda disuruh jual radio rusak, mau nggak? Nggak mau ya, gitu. Tapi dia tetap kasih loh, gitu. Orang pasti meninggal. Dan kenapa perusahaan asuransi tetap mau jamin? Ya, lucu ya. Nah, yang kedua, total premi yang disetor itu lebih kecil daripada uang pertanggungan yang pasti dibayarkan oleh perusahaan. Ya, karena uang pertanggungan itu pasti ya, betul ya. Dan total preminya tetap lebih kecil. Luar biasanya perusahaan tetap mau jual produk ini. Contoh, tadi ya saya sebutkan premi 600.000. Ya, berarti kan 1 tahun itu kita bilanglah 8 juta. Ya, 8 juta ya bayar 10 tahun berapa? 80 juta. Bayar 20 tahun berapa? Bayar 20 tahun berapa? 160 juta. Kalau saya bayar 20 tahun atau 25 tahun, apakah setara nggak dengan uang pertanggungan 500.000.000? Enggak kan? Gitu. Tapi luar biasanya perusahaan tetap mau jamin loh. Kalau orang meninggal pasti dibayarin. Dan nilai tunainya, ini khusus yang di investasi ya PGB. Nilai tunai yang terbentuk dari pembayaran premi, ya kalau butuh, bisa kita nikmati atau diambil. Tapi uang pertanggungannya yang dibayarkan itu tetap sama, tidak berkurang sekalipun. Contoh nih, misalnya saya beli nih ya, saya beli yang 500.000.000 ya, dengan premi 8 juta setahun gitu ya. Setelah saya bayar 10 tahun, ternyata nilai tunai saya itu contoh ada 50 juta ya. Saya butuh dana nih 40 juta, saya tarik, saya sisakan tinggal 10 juta. Tapi bulan depan saya tetap setor ya, saya tetap bayar gitu ya. Ternyata setelah saya tarik, saya baru bayar 2 bulan kemudian, maaf kata nasabahnya meninggal. Pertanyaannya, berapa UP yang dibayar kalau dia meninggal? Tetap sama nggak? Tetap sama, walaupun dia sudah tarik. Hebat ya? Gitu ya. Harusnya kan kalau dibilang kan itu perusahaan untung, maksudnya gitu ya. Lu udah tarik, harusnya uang pertanggungannya disesuaikan, kan harusnya kayak gitu. Nah, inilah uniknya luar biasanya bisnis asuransi seperti ini. So, Anda boleh ceritakan beberapa poin. Ya, Bu, ya ini boleh sharing-sharing aja ya. Ya, jujur aja meninggal kan hal yang pasti ya. Cuman yang nggak pasti itu caranya dan waktunya dan biayanya berapa gitu ya. Betul ya. Seseorang itu boleh meninggal, namun yang ditinggalkan itu harus tetap hidup bahagia. Ya, selagi kita sehat dan mampu dan selagi bisa diterima oleh perusahaan asuransi, masuk kok, ambil semaksimal mungkin. Jadi kalau saya calon nasabah tanya ke saya, Dan, berapa yang minimal ya? Saya mau bilang ya, ya, satu. Ya, sorry ya, ya, meninggal itu hal yang pasti. Saya ceritakan 3 poin ini. Ya, saya cerita seperti mantra ya. Meninggal itu kan, sorry ya, itu hal yang pasti. Yang tidak pasti kan waktunya. Setuju ya, ya? Iya, gitu. Seseorang itu boleh meninggal. Ya, meninggalkan dunia ini. Namun yang ditinggalkan harus tetap hidup bahagia. Dan satu hal, selagi sehat dan mampu, dan selagi bisa diterima oleh perusahaan asuransi, Koko masuk, Koko ambil yang semaksimal mungkin yang Koko bisa ambil. Jadi bukan seminimal mungkin. Kalau lu mampu, Anda mampunya itu
1 juta sebulan, ambil ya 1 juta sebulan. Kalau Anda mampunya semaksimal mungkinnya 2 juta per bulan, ambil yang semaksimal mungkin saat ini. Karena sehat, kita nggak tahu. Bisa aja ada fakta, ya tadi fakta nomor 4, ada orang yang ingin ngambil, tapi dia nggak sehat. Ada orang yang sehat, tapi nggak mampu juga nggak bisa. Jadi selagi sehat dan mampu, dan selagi bisa diterima oleh perusahaan asuransi, ngambil kok secepat mungkin dan sebanyak mungkin kok, semaksimal mungkin. Mungkin ini poin bisa Anda infoin ataupun cerita sama calon nasabah membuka paradigma mereka. Oke, itu adalah poin tentang produk dan konsep-konsep, beberapa konsep yang Anda boleh ambil ataupun rangkumkan. Teman-teman, yang saya mau bilang ini adalah action, ya. Kalau kita hanya ikut jom, training, pelatihan yang begitu banyak, kita udah input begitu banyak, bahkan ada yang rekam gitu dan lain sebagainya, minta rekaman dan lain sebagainya kan, ada yang rekam sendiri, catat, print screen gitu ya. Tapi kalau Anda tidak action, sama saja merindukan bulan di siang hari atau mimpi di siang bolong. Apa yang perlu saya sampaikan adalah ketika Anda sudah mengikuti sebuah training seperti ikuti pelatihan saya 2 hari, ya hari kedua itu poin pentingnya apa? Teman-teman itu harus ambil 1 atau 2. Tidak perlu mencatat seperti di kuliah dari depan sampai belakang. Percuma teman-teman. Kalaupun Anda catat hari ini nggak masalah, ya. Namun Anda ambil 1 atau 2 yang menjadi poin yang penting yang bisa Anda terapkan, lalu Anda terapkan secepatnya. Ya, kenapa? Karena kalau Anda bilang nanti, ya besok aja deh. Nanti, ya kata Tim Ferriss. Tim Ferriss ini adalah seorang yang sangat berpengaruh ya di Eropa atau Amerika, ya seorang MC yang terkenal gitu. Dia bilang apa? Ya, nanti adalah sebuah penyakit yang akan membawa semua impianmu ke dalam kuburan bersamamu. Ya, jika sesuatu itu penting bagimu dan kamu ingin mewujudkan, lakukan saja. Sempurnakan nanti sambil jalan. Yang penting lakukan saja. Pray, action, pray again, action. Artinya doa, lakukan, doa lagi, lakukan lagi sambil perbaiki, doa lebih lagi dan lakukan lebih lagi, teman-teman. Ya, jangan tunggu sampai sempurna. Karena sempurna itu tidak pernah datang. Ya, namun Anda perlu lakukan gitu ya. Mulai malam ini ya, setelah nanti selesai Anda langsung berpikir, ya, saya mau pakai konsep apa tuh? Mau jual produk apa dulu yang paling nyaman buat Anda? Kira-kira poin pentingnya apa? Kemudian Anda udah harus segera terapkan. Ingat kemarin hari pertama saya sharingkan ya, ketika Anda mau mulai Anda harus siapkan apa? Agenda. Ya, beda loh ya agenda dengan handphone. Ya, kalau handphone kan ingat siapa, ketik siapa. Ada agenda sambil lihat handphone, oh, saya mau dekati 3 orang ini, 4 orang ini. Langsung mulai dengan WA. WA kan simpel ya. WA, hai, apa kabar? Gitu. Kalau apa kabar Rudi, apa kabar Pak Polat gitu. Kalaupun Anda WA dia belum balas. Jadi Anda sekali WA itu 10 orang nggak apa-apa. Ya. Nah, nanti 2 jam kemudian, nanti malam, yakin deh, jam 8 malam ada yang balas, jam 7 malam Anda balas, nanti akan bertubi-tubi balasnya, gitu. Nah, itu kesempatan buat Anda. Setelah ada yang balas, ya kan? Nah, baru Anda respon, langsung setelah dia respon kedua kali, silakan telepon. Ya, ya seperti yang pembelajaran yang kita udah ikuti hari kemarin ya, baru kita boleh bertanya konsep ide yang seperti tadi Denny sudah sharingkan. Ingat, kita semua di Prudential apapun Anda ya, kita hari ini bukan mau jadi agent ya, namun kita mau mengembangkan bisnis menjadi seorang agency director AD teman-teman ya. So saya juga udah rubah tagline saya ya. Udah rubah tagline saya ya, tagline saya adalah agency leader builder. Ya, artinya apa? Yuk kita sama-sama membangun agency director. Ya, jadi Anda itu bukan agen. Kita semua adalah calon agency director. Agency director yang berkelimpahan. Simple. Ya, melalui bisnis Prudential, Anda agent. Tahun ini aja agent. Tahun depan adalah Anda leader. Tahun depannya lagi adalah agency director,
Dan tahun-tahun berikutnya Anda mencetak adik-adik baru di tim Anda, orang yang Anda kenal, orang yang tidak Anda kenal, Anda cetak. Anda berikan, kita sama-sama mencetak agency director, dan kita menjadi agency director yang abadi. Artinya, kalau terjadi apa-apa, bisnis yang kita kelola, kita bisa wariskan kepada keluarga kita. So, ketika kita berbicara soal mengembangkan bisnis ini, ya, kita penting satu kata ini, support system, teman-teman. Ya, kita sangat bersyukur dan bangga sekali kita dengan Prudential dan di grup ProID. Ya, kita berada di support system yang begitu luar biasa. Ada loh teman saya ya, di asuransi lain, ya hari ini juga levelnya oke, income-nya juga ya oke. Namun hari ini ya, minta ampun dia bilang. Dia bilang, wah, Dan, luar biasa ya perusahaan kalian, ya, support sistemnya begitu dahsyat. Ya, dari awal kita juga memberikan pelatihan bagaimana melalui Zoom, ya bagaimana kita bisa closing sekatan dan lain sebagainya, dan bukan hanya itu ya, pagi, siang, sore, malam semua sistem trainingnya ada. Jadi bukan Anda yang ngajarin. Kalau dia mau rekrut 3 agent, dia semua yang ngajarin satu persatu, gitu ya. Kalau dia lagi sibuk, wah gawat deh. Tapi kalau di kita, Anda mau rekrut di Jakarta, mau rekrut di Palembang, di Bogor, ya di Kalimantan, silakan berkembang di seluruh Indonesia, ya. Dan kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa, teman-teman. Ya, saya punya tim di Aceh, ya, punya tim di Medan, ya, sampai ke Jawa. Dan kita sama-sama yuk berkembang, gitu ya. Dan melalui support sistemnya Prudential. Bisa, hari ini kita tidak perlu sampai traveling, sampai ke tempat yang jauh. Ya, kita bisa menggunakan support system yang sudah disediakan, teman-teman. Ingat, hari ini kita hukum bilangan besar, teman-teman. Kita yang penting kita tabur aja, teman-teman. Kita nggak usah pikirkan siapa yang akan bertumbuh, siapa yang akan jadi hasilnya gitu. Yang penting bagian kita itu adalah kita tabur, teman-teman. Ya, tapi juga jangan tabur di sembarang tempat ya. Nah, prinsipnya adalah kita tabur aja, teman-teman. Mungkin waktu kita tabur ada benih-benih yang jatuh, ya, ada jatuh di tepi jalan. Ya udah biarin aja. Jangan sakit hati, teman-teman. Saya ketemu banyak agent yang down gara-gara satu, sakit hati. Ya, WA nggak direspon gitu ya, udah dikasih proposalnya nggak respon lagi. Ya urusan nomor 2. Yang penting kan ingat ya, kalau kita posisi kita itu penjual, kita mungkin sakit hati. Tapi kalau kita memposisikan kita itu sebagai farmer, sebagai kita memupuk, hari ini saya invest dulu, nggak masalah, saya jalin hubungan gitu ya, saya kasih dia informasi, ya, karena saya bukan mengajak dia beli, saya bukan jualan sama dia, tapi saya mengajak dia beli yang terbaik buat keluarga dia. Itu loh prinsipnya. Jadi kita tabur aja, ada yang jatuh, ada yang diambil orang gitu ya, ya apa boleh buat, yang penting kita udah lakukan yang terbaik, gitu. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik, Tuhan. Benar, gitu. Saya percaya. Dan satu poin, teman-teman. Anda hari ini adalah sebagai seorang pemula. Ya. Namun, tidak ada seorang master ya yang lahir hari ini yang tidak ada jadi pemula. Artinya, Anda bisa bilang, oh, bisalah Dr. Arifin begitu hebat, begitu cepat ngomongnya, ya kan? Hebat kalau semua orang cerita sama dia gitu ya, dia pasti bisa closing. Saya mau bilang ya, hari ini kalau dia prospek juga, nggak semuanya closing kok, teman-teman. Ya, teman-teman orang-orang yang hebat juga awalnya itu adalah seorang pemula. Dan Anda dan saya juga sama-sama pemula. Tapi, teman-teman, di dunia ini tidak ada yang namanya master. Yang ada adalah setiap dari kita adalah orang-orang sukses. Ya, semua kita itu adalah number one, teman-teman. Ya, kita orang-orang sukses. Ya, buktinya kita bisa hidup sampai hari ini orang sukses ya. Kita tinggal nambah lagi kesuksesan kita. Belajar lagi, belajar lagi. Karena kenapa? Anda punya kemampuan Anda, keunikan Anda yang tidak orang lain ada. Contoh, ya, saya pernah prospek ya sama si A, si B, si C, tidak closing. Tapi lucunya ya, dia di-closingkan sama agent saya. Ya, agen saya closing. Ya. Luar biasa ya agent saya. Ya luar biasa, dia lebih hebat ya. Artinya apa? Bisa aja ya, tidak ada hoki sama agent itu ngambilnya sama Anda. Ya, tapi bukan rebutan ya, gitu ya. Kita menabur paling baik gitu ya. Nah, ada juga begini,
nasabah ini, nasabah Belawan, dia ngambilnya sama saya cuma 500.000, tapi ngambilnya sama agen saya itu 2 juta sebulan. Wah, luar biasa ya. Nah itu, karena itu ya waktu dia ngobrol ya dia ada kecocokan ya lebih lagi dan dia berhasil untuk meyakinkan dia ngambil lagi dengan konsep-konsep yang tadi. Oke, akhirnya dia ngambil lebih besar sama agent saya gitu. Ada loh gitu. Jadi teman-teman percaya diri ya, tidak harus jadi sempurna, yang penting Anda jalanin. Ingat, semua kita itu adalah benih yang kecil awalnya. Ya, seorang Dr. Arifin, ya, saya dulu ketemu dengan Dr. Arifin, hanya beberapa dari kita jadi agent dia, gitu ya. Ketemu dia, ya, belum ada kantor, kantornya itu ruangan kecil, seorang unit manager, belum dokter, namun hari ini punya cabang yang begitu banyak, dahsyat, dan luar biasa. Ada juga teman yang di Jakarta yang kita udah ikuti ya tiap minggu kita selalu mengundang pembicara-pembicara dari luar kota, ya. Jadi di Prudential itu bukan 1-2 orang aja yang sukses, teman-teman. Semua bisa, asal teman-teman mau. Kita semuanya hari ini 1 orang nggak masalah, teman-teman. Tadi pagi sharing, ya, teman kita closing 4.500.000 per bulan. Setelah bulan lalu itu tidak closing. Pak Ramli, selamat ya. Gitu. Closing PPH Plus setelah berulang kali di follow up nasabahnya dari telepon dan lain sebagainya. Dan itu adalah closing yang terbesar dalam hidup dia. Gitu ya. Closing 4,5 juta sebulan. Senangnya luar biasa. Ya. Nah, namun kita semua itu benih yang kecil ya awalnya ya. Kita gabung di Prudential 1 orang. Namun kita percaya ketika kita ditumbuhkan masuk ke dalam tanah yang subur, kita tanah yang subur ya. Ya, di Prudential support system yang begitu mendukung kita, makanya penting sekali kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang mendukung kita bertumbuh. Ya, bertumbuhnya ke atas, ya terlebih dahulu bertumbuhnya ke bawah. Ya, ketika Anda bertumbuh ke bawah, mungkin Anda merasa sakit gitu ya. Ya, ketika saya menjalani bisnis ini ya, saya merasa, kok seperti ini ya bisnis ini ya. Ya, saya udah menawarkan yang baik, ya, dicuekin orang. Ya, prinsipnya satu tadi, yang penting saya menabur. Saya rekrut agent, ya. Rekrut agent. Ada yang sudah penghasilan 3 juta, 4 juta per bulan. Waktu saya agent, dia juga udah segini ya. Terakhir, dia meninggalkan bisnis Prudential. No problem. Gitu ya. Yang penting kita tetap jalan, kita tetap maju. Ya, ketemu tantangan, ya, ketemu hambatan, kita tetap maju. Ya, akhirnya kita akan bertumbuh menjadi pohon yang menjadi berkat buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat agent, buat leader-leader kita, teman-teman. Jadi nggak usah patah semangat, lagi ada yang mungkin udah prospek, ya, Anda cuma perlu pelajari lagi, gitu ya. Anda tabur, ya, Anda rekrut lagi, ikut sistem, yakinlah, ya, pasti ketika akar Anda kuat, Anda akan bertumbuh. Saya sangat bersyukur sekali ya, satu hal yang sangat saya syukuri, saya berada di Prudential. Bisnis ini tanpa modal, ya, tanpa modal, tapi bisa membuat sukses bukan hanya kita, dan kita sama-sama bisa memberkati banyak orang. Nah, Anda sudah ikuti banyak cerita sukses dari kemarin, hari ini, dan minggu-minggu mendatang. S3 juga banyak cerita sukses di Prudential itu banyak banget. Berapa ada yang ada di Prudential? Tahun lalu ya 3.113 orang. Tahun ini udah 4.000-an orang. Ya, dan giliran Anda tahun depan kita promosi sama-sama. Oke, sekian dari saya. Kita lihat apakah ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya? Ya, kalau ada yang bertanya boleh langsung diketik. Kalau tidak ada mungkin nanti japri aja pribadi gitu. Ada? Ya, saya recheck nggak ada. Mungkin udah paham ya semua. Kalau ada yang apa nanti boleh di japri pribadi ke saya atau ditanya ke grup. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa. Salam sukses buat Anda semua. Terima kasih. Ada chat. Oh ya, terima kasih Pak Denny motivasinya. Oke, terima kasih kembali.
Alase, sampai jumpa.